Pernah nggak sih kita buka media sosial nih dan langsung dibuat pusing sama komentar-komentar yang absurd. Kadang ada yang ngotot kalau bumi itu datar, ada yang bilang vaksin itu ciptaan alien, atau ada yang asal komen gitu siapapun yang beda pendapatnya dengan mereka. Dan yang bikin lebih heran, mereka ngomongnya dengan percaya diri, kayak mereka punya fakta paling akurat, padahal cuma modal screenshot dari grup WhatsApp keluarga gitu. Terus ada juga nih yang hobinya nyari ribut, baru scroll dikit udah lihat nih orang debat nggak jelas di kolom komentar. Awalnya cuma bahas makanan, tiba-tiba jadi perang ideologi gitu. Misal Indomie lebih enak dari mie ayam gitu. Idiot lu, jelas mie ayam lebih sehat, dasar nggak punya lidah. Dari situ malah jadi adu domba politik gitu. Kenapa sih media sosial jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang seolah-olah makin hari makin bodoh? Kenapa orang yang di dunia nyata mungkin sopan bisa berubah jadi brutal, ngawur, dan nggak pakai akal sehat saat pegang HP? Masalahnya bukan di internetnya, bukan juga karena semua orang tiba-tiba kehilangan otak, tapi ada sesuatu yang bekerja di belakang layar. Sesuatu yang bikin orang merasa lebih berani, lebih nyinyir, dan lebih gampang percaya hal-hal absurd. Dan itu ada hubungannya dengan anonimitas, algoritma, dan efek psikologi yang bikin kita lebih rentan jadi bodoh di media sosial. Gimana sih cara kerja semua ini, dan gimana caranya biar kita nggak ikut-ikutan jadi korban kebodohan digital? Yuk kita bongkar satu persatu. Ada beberapa alasan yang bahkan gue cari-cari tahu gitu, dan terdapat hal-hal ilmiahnya gitu. Maka dari itu kita bahas aja gitu langsung. Yang pertama itu adalah efek Dunning-Kruger. Ini mungkin udah sering kalian dengar atau masih banyak yang belum tahu, yaitu adalah kenapa orang bodoh justru paling percaya diri. Pernah gak sih ya kita ngelihat nih seseorang di media sosial yang ngomong dengan penuh keyakinan padahal jelas-jelas salah, atau mungkin ada temen yang sok tahu tentang segala hal tapi waktu dicek faktanya malah ngawur. Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya, namanya efek Dunning-Kruger. Apa itu efek Dunning-Kruger? Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif di mana orang yang kurang kompeten dalam suatu bidang justru merasa dirinya sangat amat kompeten di bidang tersebut, sangat amat pintar gitu. Mereka nggak sadar seberapa banyak yang tidak mereka ketahui, jadi mereka terlalu percaya diri gitu dengan kebodohannya. Penelitian ini pertama kali dilakukan oleh dua psikolog yang bernama David Dunning dan Justin Kruger di tahun 1999. Mereka menemukan bahwa orang dengan keterampilan rendah itu cenderung menilai dirinya lebih tinggi dari kenyataan, sementara orang yang benar-benar ahli itu malah lebih sering meragukan dirinya sendiri. Kenapa ini terjadi? Yang pertama, ketidaktahuan membuat orang nggak sadar bahwa mereka bodoh. Bayangkan nih, seseorang yang baru belajar main catur, dia menang beberapa kali lawan temannya dan langsung merasa jago. Padahal kalau dibandingkan dengan Grandmaster, dia masih jauh gitu. Dalam banyak kasus, semakin sedikit seseorang tahu, semakin besar kemungkinan mereka merasa tahu segalanya gitu. Yang kedua, orang pintar itu justru lebih sering meragukan dirinya sendiri. Orang yang benar-benar ahli itu paham bahwa dunia ini kompleks. Mereka sadar bahwa masih banyak yang belum mereka pelajari. Makanya, seringkali orang pintar malah terlihat kurang percaya diri dibandingkan orang yang sebenarnya nggak paham apa-apa. Yang ketiga, makin pintar, makin tahu seberapa banyak yang tidak kita ketahui. Ini disebut sebagai kurva Dunning-Kruger. Di awal, rasa percaya diri itu naik gratis saat seseorang baru belajar sesuatu. Tapi begitu mereka mulai benar-benar paham, rasa percaya diri mereka justru turun karena sadar betapa luasnya ilmu tersebut. Setelah melewati titik rendah, seiring bertambahnya pengalaman, kepercayaan diri itu akan naik kembali gitu. Tapi dengan pemahaman yang lebih realistis. Contoh nih di media sosial. Gampang gitu. Orang yang baru belajar sesuatu sering menganggap dirinya sudah paham segalanya. Misalnya seseorang yang baru diet nih selama seminggu, tiba-tiba merasa udah bisa ngajari orang lain cara menurunkan berat badan gitu. Dulu gue juga gitu bro. Orang yang gagal dalam sesuatu sering menyalahkan orang lain tanpa menyadari bahwa mereka sendiri itu kurang memahami situasi tersebut. Yang ketiga, komentar ngawur tapi pede gitu. Misalnya ada berita ilmiah gitu tentang vaksin lah, lalu muncul komentar gitu, ini semua konspirasi, tanpa memahami tanpa memahami ilmu dibaliknya. Nah, gimana cara kita menghindari efek Dunning-Kruger? Yang pertama, sadar bahwa kita bisa salah. Latih diri untuk selalu mempertanyakan asumsi kita sendiri. Yang kedua, belajar lebih dalam. Semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari kompleksitas suatu topik. Yang ketiga, mendengar pendapat orang lain. Jangan hanya percaya diri, dengarkan kritik dan perspektif orang lain. Yang keempat, tanya ke ahlinya. Kalau kita nggak yakin, lebih baik kita bertanya sama orang yang benar-benar paham. Mungkin kalau misalkan nggak punya, kalian bisa chat aja ChatGPT. Jadi, kalau kamu sering lihat orang bodoh tapi pede di sosial media, itu bukan kebetulan. Bisa jadi mereka terkena efek Dunning-Kruger. Mereka nggak tahu bahwa mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa. Dan yang lebih parah, mereka tidak sadar cuy, bahwa mereka nggak sadar. Solusinya,
kita semua harus lebih sering meragukan diri sendiri, belajar lebih banyak, dan jangan mudah percaya pada orang yang bicaranya dengan terlalu yakin tanpa bukti yang jelas. Kemudian ada yang namanya efek anonimitas. Kenapa orang bisa jadi lebih bodoh dan barbar di media sosial? Pernah nggak sih kita ngeliat nih di komentar di media sosial yang super kasar gitu, yang ngawur gitu, atau malah banyak yang ngajak ribut gitu. Kadang isinya bukan cuma salah, tapi juga toksik banget. Yang bikin heran, kalau kamu ketemu langsung, orang-orang ini itu bisa jadi nggak berani cuy ngomong seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya itu adalah efek anonimitas, atau dalam istilah psikologinya itu disebut online disinhibition effect. Nah itulah ya, susah juga. Efek ini itu menjelaskan kenapa orang yang berinteraksi secara online itu sering berperilaku lebih ekstrim gitu, lebih kasar, atau lebih berani ngomong hal-hal bodoh gitu dibandingkan di dunia nyatanya. Di media sosial kita itu sering ngelihat gitu, orang jadi lebih berani menyebarkan hoax dan misinformasi, komentar toksik dan ujaran kebencian itu merajalela. Orang merasa bebas ngomong tanpa takut konsekuensinya. Di balik layar mereka bisa ngomong seenaknya gitu tanpa harus bertanggung jawab langsung. Di dunia nyata mereka mungkin nggak bakal seberani itu. Ada beberapa faktor penyebab efek anonimitas ini terjadi. Yang pertama, nggak ada konsekuensi langsung. Di dunia nyata, kalau kamu ngomong sesuatu yang keterlaluan, ada resiko langsung. Bisa dimarahi, ditampar, atau bahkan dipenjara kalau menghina orang sembarangan. Tapi di media sosial, orang bisa pakai akun anonim atau fake. Kalaupun akun asli, tetap nggak ada konsekuensi fisik. Yang ketiga, akun bisa ditinggal kapan aja. Hasilnya, mereka merasa bebas ngomong apa aja tanpa rasa takut. Yang kedua, hilangnya norma sosial. Di kehidupan sehari-hari, kita terbiasa melihat ekspresi wajah orang saat bicara. Kalau kita ngomong kasar, kita bisa lihat efeknya langsung di wajah orang itu. Mungkin dia marah, sedih, atau tersinggung di internet. Hasilnya, orang jadi lebih berani dan lebih dingin dalam menyerang orang lain. Yang ketiga, gue nggak terlihat jadi bebas. Saat seseorang merasa anonim, mereka bisa merasa seperti bukan diri mereka yang asli. Ini disebut disassociative anonymity, di mana seseorang merasa terpisah dari identitas dirinya sendiri daripada di dunia maya gitu. Contohnya, di dunia nyata, seorang karyawan biasa yang sopan dan pendiam. Di dunia maya, punya akun anonim yang suka nghina orang lain di kolom komentar. Anonimitas itu memberi ilusi bahwa ini bukan gue, ini cuma akun di internet, sehingga orang merasa lebih bebas melakukan hal-hal yang di dunia nyata mungkin mereka itu nggak bisa melakukannya gitu. Yang keempat, kecanduan perhatian dan sensasi. Beberapa orang sengaja bikin komentar bodoh atau provokatif untuk mencari perhatian. Ini sering terjadi pada troll, yaitu adalah orang yang sengaja mencari keributan dengan komentar kontroversial. Habis itu ada provokator, orang yang suka memancing orang lain untuk melihat reaksinya. Di media sosial, semakin kontroversial atau absurd suatu pernyataan, semakin banyak interaksi yang didapatkan. Dan karena platform sosial itu didesain untuk mendorong engagement, konten bodoh dan provokatif justru sering mendapatkan lebih banyak exposure. Contoh nih di media sosial, komentar kasar di Twitter. Apa sih gunanya influencer ini? Cuma numpang viral doang, ucat akun tanpa foto profil. Nyebarin hoax di WhatsApp gitu. Vaksin ini adalah konspirasi untuk mengontrol manusia, jangan percaya forward dari grup keluarga. Diskusi ngawur di Facebook. Ilmuwan itu nggak tahu apa-apa. Gua udah riset sendiri di YouTube. Coba bayangkan apakah mereka akan seberani ini kalau ngomong langsung di depan banyak orang? Kemungkinan besar enggak. Terus bagaimana cara kita mengatasi efek anonimitas? Meskipun kita nggak bisa menghilangkan anonimitas di internet, ada beberapa cara untuk mengurangi efek negatifnya. 1. Sadari bahwa komentar online itu punya dampak di dunia nyata. Sebuah komentar negatif itu bisa merusak mental seseorang. Banyak kan kasus bunuh diri, terutama kasus-kasus yang baru saja terjadi gitu. Artis-artis Korea yang bunuh diri. Hoax yang disebar itu bisa mempengaruhi keputusan banyak orang. Yang kedua, jangan tergoda untuk berdebat dengan akun anonim. Banyak akun sengaja provokatif hanya untuk melihat reaksi kita. Makin diladenin, makin senang mereka. Yang ketiga, pakai prinsip, kalau nggak berani ngomong langsung, jangan tulis online. Bayangkan kalau komentarmu itu dipajang di billboard besar gitu dengan nama asli lo. Masih berani lu nulis komentar gitu? Enggak, lebih baik tahan diri lu. Yang keempat, laporkan dan blokir aja itu akun-akun toksik. Jangan kasih mereka panggung gitu. Platform sosial itu punya fitur report dan blok untuk alasan ini. Efek anonimitas itu bikin orang jadi lebih berani, lebih bodoh, dan lebih toksik di media sosial karena nggak ada konsekuensi langsung dari mereka. Mereka merasa nggak terlihat gitu. Banyak orang jadi gampang ngomong kasar, menyebarkan hoax, atau bersikap provokatif. Jadi kalau kamu ngelihat komentar bodoh dan barbar di media sosial, ingat bahwa di dunia nyata orang itu mungkin nggak seberani itu. Kadang solusi terbaik adalah mengabaikan atau blokir aja mereka, karena nggak semua orang di internet itu bisa diajak diskusi dengan logika gitu. Nah, solusi terbaik untuk mengatasi kebodohan dan toksisitas
negativity di media sosial itu adalah setelah kita memahami efek ini, sekarang kita itu bisa bahas gitu gimana caranya mengatasinya. Media sosial itu bisa jadi tempat yang mencerdaskan atau malah jadi kubangan toksik cuy. Tergantung gimana cara kita menggunakannya. Berikut ini ada strategi yang bisa dilakukan dari berbagai level. Pertama, solusi individu. Bagaimana kita bisa menjadi pengguna yang lebih cerdas. Yang kedua, solusi kolektif. Gimana masyarakat itu bisa berubah. Yang ketiga, solusi platform dan regulasi. Gimana media sosial harus ditata ulang gitu. Yang pertama, solusi individu gitu. Bagaimana kita bisa lebih cerdas di media sosial. Kita nggak bisa langsung cuy ngubah semua orang, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri. Berikut ini cara kita agar nggak jadi korban-korban nggak jelas ini gitu. Yang pertama, filter informasi dan jangan jadi korban hoax. Selalu cek sumber informasi sebelum percaya dan menyebarkannya. Jangan langsung percaya sama screenshot atau video tanpa konteks. Kalau ada berita yang bikin emosi naik, stop dulu cuy, riset dulu. Kemungkinan itu clickbait atau cuman hoax doang. Solusi praktisnya itu cek di berita di situs yang kredibel gitu, Kompas, BBC dan lain. Sebelum kalian percaya akan hal itu, gunakan situs Turn Back Hoax atau Google Fact Check untuk cek kebenaran info. Tanyakan ke diri sendiri, kalau ini benar, kenapa media besar nggak memberitakannya? Nah, dengan kita paham akan keresahan itu, kita akan tahu cuy, gimana cara menghindarinya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen di bawah ya, karena ketika kalian komen itu gue seneng banget ada yang komen gitu, dan kasih informasi-informasi yang mungkin kita butuhkan untuk kita bahas di video selanjutnya. And see you on top, bye-bye.